Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Rahman, BP 1810951032. Di sini Arif akan mempresentasikan mengenai rangkaian filter, yaitu mata kuliah Elektronika Telekomunikasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bahrudin STMT. Di sini kita akan membahas mengenai filter frekuensi. Yang pertama kita akan membahas yaitu mengenai pengertian filter frekuensi. Filter sendiri merupakan berasal dari artinya itu adalah penyaring. Contohnya yaitu filter itu adalah filter untuk udara, di mana filter ini digunakan untuk menyaring udara kotor agar menjadi udara yang bersih. Filter di sini adalah filter frekuensi. Dari namanya terlihat bahwa filter akan menyaring frekuensi sehingga kita akan mendapatkan frekuensi yang kita inginkan. Alat listrik di sekitar kita membutuhkan sumber tegangan agar dapat bekerja. Sumber tegangan tersendiri itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu adalah sumber tegangan AC atau kita sebut dengan alternating current atau arus bolak-balik. Lalu disebut juga dengan sumber DC atau disebut dengan direct current atau kita sebut juga dengan arus searah. Frekuensi pada sumber tegangan DC itu sama dengan 0, sedangkan pada sumber AC terdapat frekuensi yang berbeda-beda tergantung dari sumbernya. Sumber DC dari rumah kita itu adalah AC dengan tegangan 230 volt dan frekuensinya adalah 50 Hz. Sinyal AC itu berbentuk sinusoidal seperti yang ditampilkan pada PowerPoint ini. Banyaknya gelombang dalam 1 detik itulah yang disebut dengan frekuensi. Dan untuk satu gelombang itu merupakan satu bukit dan satu lembah. Nah, di sini terdapat dua gelombang dan pada bagian yang sinyal yang di bawah ini itu adalah satu gelombang. Nah, dapat kita lihat pada sinyal yang kedua itu merupakan satu gelombang sinus dengan waktu itu adalah 20 milisecond. Untuk mencari frekuensi dapat kita gunakan rumus F sama dengan 1/T atau sama dengan 1/20 sehingga kita dapatkan 50 Hz, dimana nantinya 20 ini itu kita konversikan menjadi dari milisecond menjadi second. Nah, dari perhitungan ini itu dapat juga kita balikkan untuk mencari nilai dari waktunya, yaitu dimana perioda sama dengan 1/f atau sama dengan 1/50 sehingga kita dapatkan nilainya 0,02 second atau sama dengan 20 milisecond. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis filter. Yang pertama yaitu adalah filter aktif. Filter aktif ini adalah rangkaian filter dengan menggunakan komponen-komponen elektronika pasif dan aktif seperti op-amp, transistor, dan komponen lainnya. Sedangkan filter pasif itu merupakan rangkaian filter yang menggunakan komponen-komponen pasif saja, di mana komponen pasif itu terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor. Lalu keuntungan dan kerugian filter aktif maupun pasif. Yang pertama yaitu filter aktif. Nah, pada filter aktif itu dapat mengelola sinyal dengan amplitude yang kecil, dapat diatur penguatan outputnya baik diperkuat atau diperlemah, dan kualitas atau respon yang lebih baik dari filter pasif mempunyai impedansi yang sangat tinggi dan impedansi output yang rendah. Nah, sistem yang baik itu memiliki impedansi input tinggi dan impedansi output yang rendah. Sedangkan kerugiannya adalah pada komponen dihasilkan panas, perlu sumber agar dapat bekerja. Terdapatnya pembatasan frekuensi dari komponen yang digunakan sehingga pengaplikasian untuk frekuensi tinggi itu terbatas. Pada filter pasif itu keuntungannya adalah tidak membutuhkan sumber untuk bekerja atau sumber tegangan tambahan, tidak menghasilkan panas, tidak begitu banyak noise. Itu noise merupakan sinyal gangguan yang tidak diinginkan karena tidak adanya penguatan. Karena tidak adanya pembatasan frekuensi, maka pada filter pasif dapat diaplikasikan pada frekuensi yang tinggi. Sedangkan kerugiannya adalah
tidak dapat menguatkan sinyal, sulit untuk merancang filter yang kualitas responnya baik, impedansi input dan output tidak tentu dan berbeda-beda, sehingga kurang baik dalam pengaplikasiannya. Selanjutnya, itu adalah rangkaian filter frekuensi. Pada rangkaian filter frekuensi itu terdapat 4 jenis. Yang pertama ada low pass filter atau LPF, lalu high pass filter atau HPF, lalu band pass filter yaitu BPF, dan yang keempat adalah band stop filter atau BPS. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu mengenai rangkaian filter frekuensi ini. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu mengenai frekuensi cut off. Nah, apa itu frekuensi cut off? Frekuensi cut off yaitu frekuensi yang menjadi batas untuk melewatkan atau menghalangi sinyal masukan yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi maupun frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cut off. Contohnya pada low pass filter, jika diketahui bahwa frekuensi cut off adalah 1000 Hz, maka filter ini hanya melakukan frekuensi dari 0 Hz hingga 1000 Hz. Untuk frekuensi di atas 1000 Hz itu akan disaring atau dilewatkan baik atau diredam. Selanjutnya, nah ini merupakan gambar dari frekuensi cut off. Nah, ini merupakan low pass filter, di mana ini merupakan sinyal yang dilewatkan dan sinyal ini itulah sinyal yang dihambatnya. Nah, dan ini merupakan high pass filter, band pass filter, dan band reject filter. Dan band reject filter ini itu dapat kita sebut juga dengan band stop filter. Nah, pada gambar yang bagian kiri ini itu merupakan respon untuk filter ideal, yaitu lewat dari frekuensi cut off sinyalnya itu adalah langsung hilang. Sedangkan pada bagian kanan itu adalah respon untuk filter praktis, di mana pada sinyalnya yaitu pada frekuensi cut off itu langsung hilang, sehingga terdapat di sini sinyal itu adalah berlebih. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai filter. Pada filter kita menggunakan komponen induktor dan kapasitor. Kita komponen ini hambatannya tergantung dari frekuensi. Nah, sifat inilah yang dimanfaatkan untuk membuat filter. Filter menggunakan prinsip pembagi tegangan. Dari pembagian tegangan inilah jika kita gambarkan responnya akan terbentuk filter. Nah, hambatan kapasitor dapat dicari dengan menggunakan rumus di bawah ini, di mana XC itu sama dengan 1/2pi FC. Dan untuk hambatan induktor dapat dicari dengan rumus di bawah ini, itu adalah XL sama dengan 2pi F dikali dengan L. Nah, untuk nilai P itu adalah 3,14, sedangkan XC itu adalah reaktansi kapasitif dan C itu adalah besaran dari kapasitornya dalam farad. Dan untuk XL itu adalah hambatan induktor atau kita sebut dengan reaktansi induktif. Dan untuk F itu adalah frekuensi dan L adalah besaran induktor, dalam satuannya adalah Henry. Nah, dari rumus di atas terlihat bahwa hambatan induktor itu berbanding lurus dengan frekuensinya. Semakin kecil frekuensi, maka semakin kecil hambatan induktornya. Demikian pula sebaliknya, semakin besar frekuensi, maka semakin besar nilai dari hambatan induktornya. Kita akan membahas mengenai jenis dari rangkaian filter. Yang pertama itu adalah low pass filter. Nah, low pass filter ini adalah filter yang hanya melewatkan frekuensi rendah. Aplikasi dari rangkaian ini itu adalah pada speaker untuk digunakan sebagai output frekuensi rendah atau woofer. Nah, di sini kita akan membahas mengenai rangkaian low pass filter dengan komponen resistor dan kapasitor. Nah, untuk penulisan rumusnya yaitu untuk V output itu sama dengan reaktansi kapasitif dibagi dengan akar dari reaktansi kapasitif dikuadratkan ditambah dengan R kuadrat dikali dengan V inputnya. Nah, di sini jika pada frekuensinya itu 0, maka hambatan kapasitornya adalah di mana reaktansi kapasitif sama dengan 1/2pi FC sama dengan 1/0 sama dengan tak hingga. Maka untuk V0 itu sama
sama dengan XC per akar dari XC kuadrat ditambah R kuadrat dikali dengan Vin. Nah, lalu kita substitusikan nilai dari X nya itu adalah tak hingga, maka kita dapatkan untuk V outputnya itu sama dengan V inputnya. Nah, jika pada frekuensinya itu rata hingga, maka baterai kapasitornya adalah XC sama dengan 1/2 PFC. Lalu kita substitusikan nilai dari F nya itu rata hingga, maka kita dapatkan nilai X nya itu adalah sama dengan 0. Nah, untuk V0, V outputnya itu sama dengan XC per akar dari XC kuadrat ditambah dengan R kuadrat dikali dengan V inputnya. Maka untuk V0 itu sama dengan 0 per akar dari 0 kuadrat ditambah dengan R kuadrat dikali dengan V in, sehingga dapatkan nilai untuk V0 sama dengan 0. Nah, dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa pada saat frekuensi rendah maka seluruh tegangan akan jatuh di kapasitor, dan pada saat frekuensi tinggi maka tegangan kapasitor akan sama dengan 0, sehingga frekuensi cut off pada rangkaian di atas jadi pada saat XC sama dengan nilai dari resistornya. Nah, dari sini kita dapat menghitung persamaan untuk mencari frekuensi cut off-nya, sehingga didapatkan frekuensi cut off-nya adalah sebagai berikut. Saat XC sama dengan R, maka rumus dari reaktasi pasif adalah 1/2 PFC sama dengan R, maka untuk nilai dari frekuensi cut off-nya itu sama dengan 1/2 PRC. Pada saat frekuensi cut off untuk filter aktif, maka akan dihasilkan penguatannya itu adalah sebesar 0,707 dari sinyal inputnya yang dalam desibel. Penguatannya itu adalah sama dengan -3 desibel. Nah, untuk V0 jika kita turunkan maka akan didapatkan nilai V output itu adalah sama dengan 0,707 dari V inputnya. Nah, jika kita menggunakan dari low pass filternya itu adalah induktor dan resistor, maka akan didapatkan untuk frekuensi cut off-nya itu adalah sama dengan XL sama dengan R. Lalu kita substitusikan nilai dari reaktansi induktifnya itu 2PFL sama dengan R, maka untuk frekuensi cut off-nya kita dapatkan sama dengan R/2P kali L. Nah, jika kita gambarkan respon rangkaian dari frekuensi cut off-nya pada rangkaian low pass filter, maka akan didapatkan gambar seperti berikut ini, di mana frekuensi cut off-nya dapat kita lihat pada sumbu X ini. Nah, selanjutnya contoh soal dari rangkaian filter low pass filter yaitu suatu rangkaian low pass filter R1 memiliki nilai R1 sama dengan 1 kilo ohm dan C1 sama dengan 1 mikrofarad. Tentukan frekuensi cut off dari low pass filter tersebut. Nah, untuk menghitung nilai frekuensi cut off dari low pass filter R1 dapat dilakukan dengan persambungan berikut. Dimana di sini kita diketahui bahwasanya rangkaian low pass filter ini dirancang menggunakan komponen resistor dan kapasitor, sehingga kita menggunakan frekuensi cut off dengan rumus menggunakan kapasitornya. Nah, di sini dapat kita buat untuk frekuensi cut off sama dengan 1/2 Pi dikali R dan dikali dengan C, sehingga kita dapatkan untuk frekuensi cut off-nya 1/2 dikali 3,14 dikali dengan 1 dikali 10 pangkat 3 dikali dengan 1 dikali 10 pangkat 6, sehingga hasil akhirnya kita dapatkan untuk frekuensi cut off-nya itu adalah 159,24 Hz. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai rangkaian filter high pass filter. Dimana rangkaian high pass filter itu merupakan kebalikan dari low pass filter, dimana high pass filter ini itu hanya melewatkan frekuensi yang tinggi, dimana aplikasi dari filter ini adalah pada speaker untuk digunakan sebagai output frekuensi yang tinggi atau speaker jenis tweeter. Nah, pada rangkaian filter HPF ini dapat kita gunakan rumus yaitu V0 untuk outputnya sama dengan R per akar dari XC kuadrat ditambah R kuadrat dikali dengan V inputnya.
Nah, jika pada frekuensinya 0, maka hambatan kapasitornya adalah tak hingga. Jika kita tuliskan menggunakan rumus ini. Nah, jika kita cari dengan rumus pembagi tegangan, maka akan didapatkan bahwasanya V0 itu adalah sama dengan 0. Jika pada frekuensinya tak hingga, maka hambatan kapasitornya adalah sama dengan 0. Jika kita cari dengan menggunakan rumus pembagi tegangan, maka untuk V outputnya itu adalah sama dengan V inputannya. Nah, dari hasil perhitungan ini itu akan terlihat bahwa misalnya pada HPF ini akan sama dengan LVF, yaitu bahwa pada saat frekuensi rendah maka sudut tegangannya akan jatuh di kapasitor, dan pada saat frekuensi tinggi maka tegangan kapasitor akan sama dengan 0. Hanya saja pada rangkaian ini kita mengambil output pada resistornya. Frekuensi cut off pada rangkaian di atas terjadi pada saat reaktansi kapasitifnya sama dengan R, sehingga didapatkan rumus frekuensi cut off-nya sama dengan RPF, yaitu XC sama dengan R, yaitu 1/2 PFC sama dengan R. Maka untuk frekuensi cut off-nya itu sama dengan 1/2 pi R dikali dengan C. Pada HVF, pada saat frekuensi cut off juga akan menghasilkan penguatan sebesar 0,707 dari sinyal inputnya. HPF dengan rangkaian komponen dari induktor dan resistor, maka akan didapatkan frekuensi cut off-nya itu adalah reaktansi induktif sama dengan R. Lalu kita substitusikan rumus dari reaktansi induktif itu 2pi FL sama dengan R, maka untuk frekuensi cut off-nya sama dengan R/2 pi kali L. Nah, untuk diagramnya atau untuk grafiknya itu dapat kita lihat seperti pada gambar berikut ini, di mana pada untuk sinyalnya itu akan berbanding terbalik dengan pada low pass filter. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya frekuensi cut off-nya itu terdapat pada sumbu X-nya yang bagian di sini, sehingga di sini pada frekuensi di bawahnya itu akan diredam. Selanjutnya, untuk contoh soal dari rangkaian filter HPF, yaitu suatu rangkaian high pass filter memiliki nilai C1 sama dengan 2 mikrofarad dan frekuensi cut off-nya adalah 3 kHz. Tentukan nilai dari R1 pada high pass filter tersebut. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus, yaitu frekuensi cut off sama dengan 1/2 pi R1 dikali dengan C1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya frekuensi cut off itu adalah 3 kHz. Nah, yang kita cari di sini adalah nilai dari R1-nya. Lalu kita substitusikan nilai dari C1, frekuensi cut off, dan nilai dari pi-nya, sehingga nantinya kita dapatkan nilai R1-nya itu adalah 26,53 ohm. Rangkaian band pass filter. Nah, rangkaian band pass filter ini merupakan gabungan dari rangkaian low pass filter dan high pass filter yang dirangkai secara seri. Filter ini hanya mengeluarkan jangkauan frekuensi tertentu, yaitu antara frekuensi cut off bawah dan frekuensi cut off atas. Selisih antara frekuensi cut off atas dengan bawah dinamakan dengan bandwidth. Aplikasi dari rangkaian ini digunakan pada radio untuk menerima frekuensi tertentu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya rangkaian dari low pass filter dirangkai seri dengan high pass filter, sehingga nantinya akan menghasilkan band pass filter, di mana sinyal input itu akan diinputkan ke low pass filter, lalu akan diinputkan ke high pass filter, lalu akan didapatkan sinyal outputnya. Nah, jika kita rangkai menggunakan komponen resistor kapasitor, dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Nah, di sini dapat juga kita rangkai menggunakan resistor dengan induktor untuk membuat rangkaian dari band pass filternya. Nah, di sini dapat kita lihat jika kita menggunakan rangkaian induktor itu high pass filternya berada
berada di sebelah kiri. Sedangkan apabila kita menggunakan rangkaian kapasitor, itu adalah high pass filternya berada di sebelah kanan ini. Nah, band pass filter dengan menggunakan RLC seri dan paralel memanfaatkan resonansi pada saat reaktansi induktifnya itu sama dengan reaktansi kapasitifnya. Pada rangkaian low pass filter dan high pass filter itu menggunakan kapasitor atau induktor, tidak pernah menggunakan keduanya sekaligus. Seperti yang kita ketahui bahwasanya induktor dan kapasitor mempunyai hambatan yang berbeda-beda tergantung dari frekuensinya. Pada suatu frekuensi maka hambatan induktor dan kapasitor dapat memiliki nilai hambatan yang sama. Frekuensi pada saat terjadinya hambatan induktor sama dan dengan kapasitor itu dinamakan dengan frekuensi resonansi. Berdasarkan keadaan inilah maka nilai frekuensi resonansi ini dimanfaatkan untuk merancang band pass filter atau band stop filter. Nah, pada rangkaian band pass filter dari LSC seri itu hambatan total atau impedansi totalnya dapat kita cari menggunakan Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurang dengan XC itu dikuadratkan. Nah, karena pada saat jadinya frekuensi resonansi besar adalah X, di mana reaktansi induktif itu sama dengan reaktansi kapasitifnya. Maka jika kita masukkan nilai pada saat resonansi akan didapatkan, kita dapatkanlah untuk frekuensinya itu adalah 1/2P akar LC. Dari ketentuan rumus di atas kita dapat merancang suatu rangkaian band pass filter dengan frekuensi yang kita inginkan. Jika kita masukkan nilai hambatan induktor dan kapasitor pada saat resonansi dengan rumus hambatan total, maka akan kita dapatkan bahwa Z sama dengan resistornya. Nah, selanjutnya itu jika menggunakan LSC seri secara paralel maka rangkaiannya itu adalah seperti berikut ini. Nah, respon dari tegangan outputnya itu dapat kita lihat pada yang di bawah ini. Nah, jadi di sini merupakan frekuensi yang low-nya. Nah, di sini merupakan frekuensi yaitu frekuensi resultannya, di mana ini merupakan bandwidth dari band pass filter. Nah, dan di sini merupakan high pass filternya. Jadi pada rangkaian band pass filter itu terdiri dari low pass filter dan high pass filter. Selanjutnya itulah rangkaian band stop filter atau disebut juga dengan band rejection filter atau band elimination atau notch filter. Band stop filter juga dapat dibuat dengan menggabungkan low pass filter dan high pass filter secara paralel. Filter ini menahan atau tidak melewatkan jangkauan frekuensi tertentu, yaitu antara frekuensi cut off bawah dan frekuensi cut off atasnya. Selisih antara frekuensi cut off atas dengan bawah noise pada frekuensi 10 kHz. Maka untuk menghilangkan noise tersebut kita dapat menggunakan band stop filter agar noise hilang. Nah, pada band stop filter dengan penggabungan dari low pass filter dan high pass filter dapat kita lihat pada diagram berikut ini, di mana sinyal inputnya itu akan dimasukkan ke low pass filter dan high pass filter yang nantinya akan kita dapatkan output dari sinyalnya. Nah, ini bentuk rangkaian dari 20 band stop filter. Nah, karena bentuknya yang seperti huruf T pada bagian atas dan bagian bawahnya, maka filter ini juga sering disebut dengan twin T atau T kembar. Syarat rangkaian di atas adalah frekuensi cut off-nya
itu lebih kecil daripada frekuensi cutoff HPF-nya. Nah, pada rangkaian di atas, jika memenuhi nilai-nilai yang terdapat di bawah ini, yaitu R1 sama dengan R2 dan sama dengan R3-nya, atau C2 sama dengan C3 sama dengan 0,5 atau sama dengan nilai dari C1-nya. Jika nilai-nilai sesuai di atas, maka kita dapat mendapatkan rumus untuk menghitung frekuensi rejection atau notch atau frekuensi yang ditahan dengan menggunakan rumus F notch-nya itu sama dengan 1/4pi C3R3. Band stop filter dengan menggunakan RLC seri dan paralel itu memanfaatkan resonansi, di mana pada saat kondisi reaktansi induktif itu sama dengan reaktansi kapasitifnya. Sama halnya dengan band pass filter. Pada band stop filter dengan menggunakan rangkaian RLC seri maupun paralel, rangkaiannya sama dengan band pass filter. Hanya saja pengambilan outputnya berlawanan dengan band pass filter. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari rangkaian band stop filter dari RLC seri. Nah, pada rangkaian ini sebelumnya telah diketahui bahwasanya hambatan totalnya itu adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan reaktansi induktif dikurang dengan reaktansi kapasitifnya dikuadratkan. Pada saat resonansi, maka reaktansi induktif itu sama dengan reaktansi kapasitif, sehingga jika kita masukkan rumus ini, maka akan didapatkan bahwasanya nilai impedansinya itu sama dengan nilai dari resistornya. Nah, karena kita mengambil output pada LC-nya, pada saat resonansi sebagian besar tegangan input jatuh ke nilai R, sehingga tegangan pada LC-nya akan mendekati 0. Karena itu pada saat frekuensi resonansi, maka dengan outputnya akan mendekati nilai 0-nya. Dan resonansi, maka hambatan L dan C-nya akan saling bertolak belakang. Pada saat XL-nya besar, maka XC-nya kecil. Sebaliknya, jika XC-nya besar, maka XL-nya akan menjadi kecil. Karena L dan C dihubungkan secara seri, maka hambatan total akan lebih besar dibandingkan dengan R-nya. Sehingga selain frekuensi resonansinya sebagiannya besar, tegangan akan jatuh di LC dan output akan mendekati tegangan inputnya. Jika kita menggunakan RLC paralel, maka rangkaiannya adalah seperti yang berikut ini. Pada saat resonansi, maka hambatan dari induktor dan kapasitor lebih besar jika dibandingkan dengan R. Maka sebagian besar tegangan input jatuh di LC-nya, sehingga tegangan output pada R itu adalah 0. Sedangkan untuk frekuensi lain selain resonansi, maka hambatan L dan C akan saling tolak belakang, di mana XL-nya besar maka XC-nya kecil dan sebaliknya. Karena L dan C dihubungkan paralel, maka hambatan total akan lebih kecil dibandingkan dengan R, sehingga selain frekuensi resonansi, sebagian besar tegangan akan jatuh di R dan tegangan outputnya akan mendekati nilai dari inputannya. Nah, untuk respon tegangan output dari BSF, terdapat frekuensi dapat kita lihat seperti berikut ini, di mana dapat kita lihat pada diagramnya itu adalah bertolak belakang dengan band pass filter. Nah, selanjutnya itu adalah contoh soal dari band stop filter. Satu rangkaian band stop filter OD1 disusun dari high pass filter OD1 dengan nilai R1 sama dengan 420 ohm, C1 sama dengan 20 mikrofarad, dan low pass filter OD1 dengan nilai R2 sama dengan 2 kilo ohm, C2 sama dengan 50 mikrofarad. Tentukanlah nilai dari frekuensi cutoff-nya, baik cutoff rendah dan frekuensi cutoff tingginya. Nah, untuk menghitung nilai frekuensi cutoff rendah dan frekuensi cutoff tinggi dari band stop filter, itu dapat kita gunakan rumus, yaitu V CL-nya sama dengan 1/2pi R2 dikali dengan C2, sehingga kita dapatkan nilainya yaitu VCL sama dengan 1/2 dikali dengan 3,14 dikali dengan 2 dikali 10 pangkat 3 dikali dengan 50 dikali 10 pangkat min 6.
sehingga didapatkan untuk VCL nya adalah 1,59 Hz. Dan untuk VCH itu didapatkan 1/2 pi R1 dikali dengan C1, sehingga didapatkan untuk FCH nya 1/2 dikali 3,14 dikali 420 dikali 20 dikali 10⁻6, sehingga kita dapatkan untuk FCH nya adalah 18,96 Hz. Baik, sekian, dan jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.